semesta langit berpihak kepada Presiden Jokowi, alam Nusantara ini berpihak kepada Presiden Jokowi, arwah para leluhur, para pahlawan bangsa berpihak terhadap Presiden Jokowi, Tuhan Yang Maha Kuasa berpihak kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau kalian melakukan satu aksi berskala nasional dengan tujuan menjatuhkan Presiden Jokowi dari tahtanya, maka yang terjadi nanti justru akan sebaliknya. Rakyat Indonesia, masyarakat kecil belum mengerti makna kemerdekaan. Berkenan di hati Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Ketemu lagi dengan saya Kristianto Jen Uni, salam NKRI. Beberapa hari yang lalu kita dikejutkan dengan berita duka. Opa Rizal Ramli berpulang ke rahmatullah. Saya secara pribadi, meskipun semasa hidup kita itu berseberangan pandangan, dia beroposisi, saya pendukung garis kerasnya pemerintahan Presiden Jokowi. Tapi ketika mendengar berita duka, hati saya tersentuh, rasa kemanusiaanku tersentuh, saya sedih. Sama seperti halnya ketika saya mendengar berita duka tentang Ustadz Tengku Zulkarnain. Hati saya sedih dan ketika itu saya menangis sejadi-jadinya. Begitu juga ketika saya mendengar berita duka tentang Ustadz Abtualibi, si Ustadz Maher Abtualibi. Hati saya tersentuh, rasa kemanusiaanku tersentuh dan saya menangis. Maksud saya apa? Maksud saya, meskipun semasa hidup kita itu berseberangan pandangan politik, tetapi ketika sesama manusia mengalami kedukaan, mengalami nasib yang tragis atau mengalami kematian, maka rasa kemanusiaan harus menggugah hati kita. Jadi seperti itu juga yang saya alami ketika mendengar berita tentang Opa Rizal Ramli. Saya cukup banyak juga ya bernarasi menentang statement-statement beliau terhadap pemerintah, terhadap Presiden Jokowi. Saya cukup banyak juga menentang narasi-narasinya. Dan kemarin, sejujurnya pas mendengar berita duka tentang Opa Rizal ini, hati saya langsung tersentuh. Saya pengen nangis. Tapi ketika saya mendengar berita, pesan terakhir beliau sebelum menghembuskan napas terakhir, ada pesan-pesan beliau. Dan pesan-pesan terakhir itu begitu mengecewakan hati saya. Saya yang tadinya pengen sedih, lalu nggak jadi sedih. Saya yang tadinya pengen nangis, lalu berubah, nggak jadi nangis. Yang tadinya pengen mengungkapkan rasa turut berbelasungkawa, nggak jadi. Kenapa, saudara? Menurut saya, kalau di Islam istighfar, ya kan? Kita mesti sadar, koreksi diri, berbenah diri setiap hari, setiap waktu, setiap saat. Kenapa? Karena siapapun kita, ya kita nggak tahu kapan persisnya waktu maut itu datang menjemput kita. Sehingga istighfar itu perlu, mawas diri itu perlu, berbenah diri itu perlu, agar supaya ketika kematian itu datang menjemput kita, kita dalam kondisi yang siap. Kita tidak kemudian meninggalkan jejak-jejak hutang moral. Kita akan pergi ke alam baka dengan satu kondisi ruh, kondisi jiwa yang
tidak terbelenggu, tidak dikejar-kejar dengan utang moral. Saya pikir seperti itu. Tapi aneh, ada beberapa tokoh politik bahkan sampai detik-detik akhir hayatnya kebencian masih menguasai hati mereka, termasuk ya Pak Rizal Ramli ini. Ini menurut saya sangat disayangkan. Dia mendoakan Presiden Jokowi, bukan mendoakan ya, itu harapan, termasuk doa juga kan menurut saya ya kan. Jadi dia mendoakan, dia berharap Presiden Jokowi tumbang sebelum pemilu 2024. Dan ini yang bikin saya kecewa, sehingga saya yang tadinya sedih jadi nggak sedih, saya yang tadinya pengen nangis jadinya nggak nangis. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, jangan sampai hati kita itu begitu dikuasai oleh oleh rasa benci yang akut, yang tidak dapat tertolong lagi. Jangan. Apalagi itu semua sifatnya politis. Apalagi itu sifatnya hanya politik. Ya, hanya berangkat dari sentimen politik, dendam politik, sakit hati politik, ada unsur politiknya. Pandangan-pandangan yang negatif terkait pemerintahan Presiden Jokowi berangkat dari sentimen politik. Ujaran kebencian terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berangkat dari sentimen politik. Kritikan barbar terhadap pemerintahan Presiden Jokowi berangkat dari sentimen politik. Kebencian, dendam, dan seterusnya, semuanya bertolak dari sentimen politik. Ada unsur politiknya. Nah, sekiranya kita itu bisa memandang suatu situasi secara objektif, secara jernih, tanpa ada tendensi tanpa ada sentimen politik, saya pikir kita masih lebih mudah untuk berbenah diri. Tapi ketika kita memandang segala sesuatunya itu dengan sentimen politik, kebencian kita itu didasari atas sentimen politik, maka selama politik tidak hilang, selama politik belum hilang di tanah air kita ini, kita akan jadi orang yang seperti itu juga. Dan sayang sekali kita akan jadi orang seperti sekam, seperti ampas padi, seperti dedaunan kering yang berguguran, ditiup angin ke sana kemari, terombang ambing, tidak jelas arah tujuan kita. Karena kita akan terus dipengaruhi emosi kita, pikiran kita, sikap kita, semuanya akan dipengaruhi oleh situasi politik. Nah, kalau politik itu disebut dinamis, ya, bisa berubah kapan saja, maka kita juga jadi orang akan seperti itu. Tidak ada satu kejelasan, tidak ada satu kepastian arah. Kita juga akan mengikuti, karena politik itu dinamis, emosi kita, pikiran kita, sikap kita juga akan ikut terombang ambing seperti adanya dinamika politik. Saya pikir seperti itu. Nah, ada pesan yang ingin saya sampaikan buat saudara-saudara sebangsa setanah air. Ini semoga menjadi peringatan dan himbauan buat kelompok-kelompok tertentu yang belakangan saya dengar ada merencanakan aksi untuk menuntut Presiden Jokowi mundur. Ya, ada kelompok-kelompok tertentu, bukan satu kelompok saja. Ada kelompok-kelompok tertentu yang merencanakan aksi besar-besaran. Maksud dan tujuannya adalah menuntut, mendesak Insinyur Haji Joko Widodo segera mundur dari tahta kepresidenan. Nah, semoga apa yang saya sampaikan ini menjadi peringatan atau himbauan buat saudara-saudara. Ini semoga diperhatikan ya. Kalau kalian sampai menggelar sebuah aksi berskala nasional yang tujuannya adalah menuntut, mendesak Insinyur Haji Joko Widodo mundur dari tahta kepresidenan,
maka yang terjadi nanti justru sebaliknya. Syukur-syukur kalau semesta ini berpihak kepada kalian. Syukur-syukur kalau alam ini berpihak kepada kalian. Syukur-syukur kalau Tuhan yang Maha Kuasa berpihak kepada kalian. Tapi kalau melihat situasi yang ada, saya melihat justru alam ini berpihak kepada Presiden Jokowi. Justru semesta langit berpihak kepada Presiden Jokowi. Sehingga kalau sampai kalian membuat satu aksi berskala nasional dengan tujuan menjatuhkan Presiden Jokowi dari tahta kepresidenan, maka yang terjadi justru sebaliknya. Percaya kata-kata saya. Saya pikir menjatuhkan seorang pemimpin bangsa dari tahtanya itu tidak sulit. Tidak sulit. Kalau kita bijaksana. Tidak dengan aksi-aksi jalanan yang justru merugikan negara kita. Saya pikir ini beda dengan situasi 98 ya. Jangan kita berpikir, jangan kita menganggap, jangan kita coba menghasut masyarakat bahwa situasi yang ada ini sama persis dengan situasi 98-99 atau bahkan lebih parah dari itu. Jangan ya, jangan. Semesta enggak buta. Alam ini enggak buta. Langit enggak buta. Tuhan enggak buta. Arwah-arwah para leluhur, para pahlawan enggak buta. Masyarakat bodoh yang tidak berpendidikan mungkin mudah untuk kalian bodohi. Tapi semesta ini nggak bisa dibodohi. Alam Nusantara ini nggak bisa dibodohi. Arwah para pahlawan, para leluhur bangsa nggak bisa dibodohi. Langit nggak bisa dibodohi. Jadi kalau kalian katakan saat ini sudah lebih parah dari situasi negara kita 98-99, wow. Apakah kalian merasa kalian bisa membodohi semesta langit? Apakah kalian merasa kalian bisa membodohi alam Nusantara ini? Apakah kalian merasa kalian bisa membodohi arwah para leluhur bangsa, para pahlawan bangsa? Apakah kalian merasa kalian bisa membohongi Tuhan yang Maha Kuasa? Nggak bisa. Nggak bisa. Jadi saya tegaskan bahwa semesta langit berpihak kepada Presiden Jokowi, alam Nusantara ini berpihak kepada Presiden Jokowi, arwah para leluhur, para pahlawan bangsa berpihak terhadap Presiden Jokowi, Tuhan yang Maha Kuasa berpihak kepada Presiden Jokowi. Jadi kalau kalian melakukan satu aksi berskala nasional dengan tujuan menjatuhkan Presiden Jokowi dari tahtanya, maka yang terjadi nanti justru akan sebaliknya. Akan sebaliknya seperti apa? Tafsir bebas untuk kalian. Saya pikir itu. Saya Krisyanto Uni, sampai ketemu lagi dengan saya di tayangan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Shalom. Om Santi Santi, Santi Om, Namo Buddhaya. Salam kebajikan. Salam NKRI.